Jangan berani sentuh ibuku. Elara bukan monster. Sakit. Leo, aku bukan monster. Aku tidak pernah menyakiti kalian. Kenapa kalian tidak percaya padaku? Bakar penyihir itu. Lempar dia ke sumur kering. Tinggal lebih lama lagi tidak akan menyelamatkanku, dan itu akan menempatkan ibu dan keponakan-keponakan dalam bahaya yang lebih besar. Saya harus membawa mereka pergi. Ibu, kunci pintunya. Jangan keluar, apapun yang terjadi. Kejar dia. Jangan biarkan penyihir itu kabur. Leo, bertahanlah. Saya akan membawamu ke tempat yang aman. Penyihir. Kamu tidak bisa kabur. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada tempat untuk lari. Saya harus mengambil risiko. Pindahkan batu-batu itu. Tutup sumur terkutuk ini rapat-rapat. Hancurkan dia. Pastikan dia tidak pernah kembali. Kakiku. Saya benar-benar membawa Leo ke sini. Sumur kuno pasti membaca pikiran saya. Saya sedang berpikir untuk membawa Leo ke sini, dan Leo ikut dengan saya. Leo, kamu baik-baik saja? Biarkan saya lihat kepalamu. Elara tidak sakit. Di mana ini? Elara, Ini, apa yang terjadi? pakaian kuno, orang muncul entah dari mana, sumur kuno yang bersinar, Elara tidak mengenali mata uang modern, takut pada peralatan listrik, tahu restorasi buku kuno yang hilang dan tenun brokat song. Begitu. Tuan Sterling, Nyonya, saya pantas mati. Saya menyembunyikan kebenaran dari Anda. Saya bukan dari dunia ini. Saya akan menceritakan semuanya. Tentang jatuh ke sumur kuno di zaman kuno dan bepergian antara dua dunia, saya akan menceritakan semuanya. Saya hanya mohon Anda berbelas kasih dan selamatkan adik saya. Kekeringan besar. Tuan mengusir keluarga kami keluar. Saya putus asa. Saat menggali sayuran liar di Gunung Kayu Hitam, saya jatuh ke sumur kuno. Begitulah saya sampai di perkebunan Tuan Sterling. Dengan bepergian antara dua dunia, saya menggunakan upah dari Tuan dan Nyonya Sterling untuk membeli gandum yang dibawa pulang untuk menafkahi keluarga. Saya tidak bermaksud menipu kalian semua. Saya hanya ingin ibu dan adik saya selamat. Oh, sayang, bangun. Kamu sudah menderita begitu banyak. Kenapa tidak bilang lebih awal? Jangan takut. Biarkan aku mengobati lukamu. Sebentar lagi tidak akan sakit. Terima kasih, Ibu Peri. Makanlah. Ini coklat, rasanya manis. Ini bukan surga. Ini disebut dunia modern. Kita hanya hidup di era ribuan tahun setelah eramu. Elara, jangan khawatir. Kami tidak akan mengusirmu. Juga tidak memperlakukanmu seperti monster. Selama kamu mau, perkebunan Puncak Indah akan selalu menjadi tempat amanmu. Terima kasih, Tuan Sterling. Terima kasih, Nyonya. Elara, kotak besi ini berlari lebih cepat dari kuda. Apakah ia makan orang? Jangan takut, Leo. Itu namanya mobil. Tuan Sterling menggunakannya untuk bepergian. Ia tidak makan orang. Leo, kotak besi ini minum minyak, tidak makan orang. Kita akan segera sampai di rumah sakit. Biarkan dokter memeriksa kakimu. Elara, ada seseorang di dalam sana yang mirip sekali denganku. Apa yang dia lakukan? Leo, itu namanya cermin. Itu dirimu di dalam sana. Ayo masuk dan sentuh. Aku tidak merasakan siapapun. Dingin. Elara, kotak besar itu apa isinya? Warnanya cantik sekali. Itu namanya mesin penjual otomatis. Ada minuman di dalamnya. Manis sekali, lebih enak dari air gula. Apakah sakit? Sedikit. Tuan Sterling, tulangnya baik-baik saja.
Hanya keseleo ringan, oleskan obat, istirahat beberapa hari, dan kamu akan sembuh. Luka di dahi sudah diobati, ganti perban tepat waktu. Baik, terima kasih, dokter. Elara, lihat. Orang kecil itu berlari ke dalam kotak persegi itu. Itu TV. Orang di dalamnya tidak nyata. Kamu tidak bisa menangkap mereka. Ini mainan untukmu. Terima kasih Tuan Sterling. Dunia ajaib ini luar biasa. Aku penasaran bagaimana Ibu, Mia, dan Lily keadaan mereka di rumah.